kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang bab 2. Isi bab 2 adalah tentang UUD 1945. Yuk kita simak videonya. Aliana Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aliana pertama. Pada aliana pertama membuat dalil objektif, yakni kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal dan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama, menjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Menjajah memperlakukan manusia secara diskriminatif, mengandung dalil subjektif, yakni aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan karena manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Aliana kedua, timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Aliana ketiga, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak hanya hasil perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan yang Maha Esa, mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Aliana keempat, memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yakni sebagai berikut. 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, yakni batang tubuh atau pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia berbagai negara hukum, yang artinya setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku. Bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintah yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan yang pemerintahnya sebagai bersifat turun-temurun. Bentuk republik sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Dasar negara yaitu Pancasila kelima. Pancasila merupakan satu kebulatan, utuh, kesatuan yang tidak terpisahkan. Negara yang merdeka berarti negara terbebas dari bangsa lain. Bersatu berarti menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bangsa terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Berdaulat bermakna sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain, bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil bermakna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Makmur berarti menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara materi, tapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran mewujudkan cita-cita hukum Rechtsstaat yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensinya dalam kenyataan harus dijabarkan dalam semua peraturan undang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.
Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar, yakni di samping Undang-Undang Dasar terhadap hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Aturan dasar tersebut yang disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Tugas seluruh bangsa Indonesia adalah mempertahankan serta mewujudkan pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih, semoga bermanfaat.